Setiap bulan ada warga Indonesia masuk Malaysia secara haram dan keluar secara haram. Illegal. Okey. Tapi saya pasti ya, pihak berkuasa Malaysia tutup sebelah mata. Tutup sebelah mata kerana nak beri peluang kepada warga Indonesia cari rezeki di Malaysia. Wih. Dua orang Indonesia no, itu sama saja menyatakan perang. Satu orang Indonesia no, itu menyatakan perang. Apa kata Prabowo 10 tahun yang lalu? Sekarang sedikit-sedikit. Nah ini nak ngerti ya. Ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Masalah sipadan ganyang Malaysia. Masalah sepak bola ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah tetangga kita, saudara kita, rukun. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan. Ya. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. That's right. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Ternyata kelanjutan case yang kemarin, geng, tentang APMM dan ketua buruh ya, ketua buruh. Itu ternyata ada up to date-nya, geng ya. Dan lagi-lagi dari channel Ria Oktorina, geng. Wah. Nyatakan perang serius. Presiden Partai Buruh Indonesia melampau. Betul ke Malaysia ketar-ketir? Aduh, oke. Tajuknya, geng, cukup menarik ya. Pak Prabowo ya, Sound Presiden Partai Buruh Indonesia, nak war melawan Malaysia. Wah, semakin panjang ternyata urusannya, geng ya. Jadi ternyata ada beberapa orang-orang yang sampai saat ini masih belum bisa menerima hal itu, geng ya. Oke lah, geng, kita akan melihat bersama-sama seperti apa videonya. Dan ini juga ada gambar dari Kapten Riz Hamid ini. Ngapain nih? Oke, kita akan melihat, geng, seperti apa videonya. Karena durasinya ini cukup panjang, ada 23 menit. Jadi saya harap kawan-kawan nonton sampai selesai agar tidak salah paham, geng ya. Oke, seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. So, oke, kita tonton, geng. Check it out. Dua orang Indonesia terbunuh. 2 atau 1? Alamak. Oke. Menyatakan perang. Satu orang Indonesia terbunuh, itu menyatakan perang. Kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia ya. Janganlah kita lari menyerut dalam gua. Takut bila sembang, perang. Tapi bila jadi betul-betul, semua hilang. Sekiranya Berlaku perang ya antara Indonesia dengan Malaysia, Britain ya, United Kingdom akan bersama Malaysia. So FPDA ini adalah hubungan pertahanan melalui persetujuan berbelang hala di antara UK, Australia, New Zealand, Malaysia dan juga Singapura yang ditandatangani pada tahun 1971, yang dengannya kelima-lima negara ini akan saling membantu jika terdapat serangan luar terhadap semenanjung Malaysia maupun Malaysia Timur. Setahu aku lah, 14 tahun aku dalam tentera, aku pernah memegang jawatan pegawai staf 2 strategi. Kita tak ada langsung nak berperang dengan siapa-siapa. Kita pun tak ada memusuhi mana-mana negara pun. Sebab kita adalah di antara negara paling neutral yang menjaga hubungan diplomatik dan ketenteraan dengan semua negara. Ada yang kata ganyang Malaysia ya. Cuba korang dengar apa kata Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit adalah ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Malaysia itu ini pemikiran apa? Mantul Pak Prabowo. Oke. Come on. Ini pemikiran apa?
Ini pemikiran apa katanya, geng? Iya juga sih. Betul, geng. Betul. Malaysia itu mereka saudara-saudara kita kok. Kata-kata Prabowo Kan. jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, Ya. meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Iya. Semakin menarik ini, geng. Kita nonton sampai selesai, geng. Massa buruh dari Partai Buruh dan FPSMI menggelar aksi protes di depan Kedutaan Besar Malaysia, menuntut keadilan atas tewasnya 2 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kasus ini memicu kemarahan publik. Sementara di sisi lain, ada seruan untuk penyelesaian diplomatis guna menjaga hubungan bilateral. Massa buruh mengutuk tindakan polisi Malaysia yang menembak tanpa pengadilan 2 TKI dan menuntut pertanggungjawaban hukum bagi pelaku. Mereka juga mendesak Menteri P2Mi segera bertindak, termasuk menjemput 3 pekerja migran yang masih sakit di Malaysia. Jika dalam 3 hari tidak ada tindakan, massa mengancam akan mengepung kantor Menteri P2Mi dan Kedubes Malaysia. Mereka membandingkan sikap pemerintah saat ini dengan tindakan Prabowo Subianto sebelum menjadi presiden, yang aktif membela TKI menghadapi hukuman mati di Malaysia. Di sisi lain, sebagian pihak menilai konflik harus diselesaikan dengan damai. Prabowo dalam pernyataannya 10 tahun lalu menekankan bahwa Malaysia adalah negara tetangga dan saudara serumpun, sehingga konflik harus dihindari. Masalah hukum harus diselesaikan melalui diplomasi dan jalur internasional, karena ketegangan dapat merugikan ekonomi dan stabilitas kedua negara. Pada hari ini Partai Buruh dan FSPMI kembali turun ke jalan di depan Kedutaan Besar Malaysia. Kembali mengingatkan kepada pemerintah Indonesia sekaligus pemerintah Malaysia agar sungguh-sungguh bahwa telah terjadi pembunuhan, bukan illegal migrant workers, pembunuhan. Dan catatan informasi yang kami terima 2 orang. Kok diam-diam saja 2 orang? Yaitu tertembaknya 2 orang pekerja migran Indonesia yang katanya ilegal. Kan katanya belum ada investigasi sepihak dari pihak yang menembak, polisi di Raja Malaysia. 2 orang Indonesia no, itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia no, itu menyatakan perang, kecuali melalui pengadilan. Ini tanpa pengadilan, polisi di Raja Malaysia mengeksekusi tembak mati. Ada 1 orang kritis yang kemudian mati. Itu menunjukkan penembakan itu dilakukan secara membabi buta. Kalau dia terarah langsung mati. Ada 1 kritis, belakangan mati, jadi yang mati 2 orang. Ini adalah pembunuhan. Kami meminta kepada pemerintah Indonesia, Menteri P2MI dan Wamennya, jangan kebanyakan lip service, melakukan konferensi pers, nyatakan ada pembunuhan. 1, kami minta Menteri P2MI dan Wamennya nyatakan ada pembunuhan. Karena dia ada pembunuhan, maka yang membunuh dihukum. Siapa dia? Polisi di Raja Malaysia. Siapa yang menembak? Siapa yang memerintah menembak? Harus dipenjara seberat-beratnya. Itu 1. Nyatakan ada pembunuhan. Hei Menteri, jangan enak-enak aja makan uang negara. Jangan enak-enak aja cuma konferensi pers. Abang Beca, saudara kami pun bisa jadi menteri kalau cuma konferensi pers. Yang kedua, jemput 3 orang lagi yang sekarang sakit. Kemana kamu semua? Mereka semua bekerja, bahkan illegal migrant workers, karena di Indonesia pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja. Coba ada lapangan kerja, nggak mungkin ada pekerja migran. Kok sekarang mereka berjibaku bertaruh nyawa, sekalipun misal ilegal, kok nggak dilindungi? Udah nggak bisa ngasih pekerjaan, nggak melindungi. Buat apa kamu jadi menteri? Oleh karena itu yang kedua, jemput yang sekarang sakit. Kami memberi waktu 1 kali 3 hari. 1 kali 3 hari kalau menteri nggak menjemput,
kami kepung kantor menteri, kami kepung kantor daripada Kedubes Malaysia. Sebentar. Ini berbicara tentang Kedubes Malaysia, gengnya. Sebenarnya kalau kita kembali membaca track record ya, sebenarnya case-case yang seperti ini itu ada banyak, geng, ya. Kemarin-kemarin dulu itu juga ada, ya. Mungkin para pekerja Indonesia yang pernah meninggal, ya, itu sebenarnya tidak hanya di Malaysia aja, geng, ya. Di Myanmar yang kemarin baru viral, geng, ya, ada beberapa para migran-migran Indonesia, ya, disekap, diculik di Myanmar, geng. Itu macam mana nasibnya juga saya juga tidak tahu, ya, bagaimana nasibnya sekarang dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, geng, ya. Kenapa tidak ikut menyerang atau istilahnya apa ya, demo di depan embassy Myanmar, ya kan? Di Vietnam pun juga ada, lalu di Arab Saudi pun juga pernah, geng. Di Arab Saudi, ya, ada juga imigran Indonesia, ya, pekerja yang bahkan menghadapi hukuman sampai kehilangan nyawa, ya. Di Arab Saudi pun juga sepertinya pernah ada, geng. Soalannya kenapa hanya embassy Malaysia aja, geng, yang kena serang? Kenapa embassy Myanmar, Arab Saudi atau negara-negara lain tuh aman-aman saja, geng? Why? Nah, di sini sangat nampak kalau memang like and dislike, geng, ya kan, gitu. Tapi so I don't know, kita lanjut lagi, geng, ya. Yang ketiga, kami minta Menteri Luar Negeri atas nama pemerintah Indonesia membuat nota diplomatik yang lebih keras, yaitu meminta polisi yang membunuh untuk dihukum dan dipenjara. Umumkan seperti waktu Pak Kapolri bersama atas izin Presiden Prabowo mengumumkan pemecatan oknum-oknum polisi yang merekayasa narkoba dalam satu pentas musik warga Malaysia. Kenapa kamu Malaysia nggak melakukan hal yang sama? Oke, ini sedikit koreksi, ya. Yang dimaksud mungkin APMM atau Maritim Malaysia, bukan Polis Diraja Malaysia, ya, karena ada beda nih, ya. Kemaritiman, ya, APMM yang menjaga batas-batas wilayah teritorial laut Malaysia dan juga Indonesia, ya. Dan kalau PDRM udah jelas Polis Diraja Malaysia, ya. Kalian pasti tahu lah, polisi itu, geng, ya. Jadi mungkin saya koreksi, bukan Polis Diraja Malaysia tapi APMM maybe, ya. Maksudnya begitu, ya. Aduh. Oke lah. Kami minta agar diumumkan terbuka, tunjukkan melalui media Malaysia maupun media Indonesia, diborgol polisi itu dan dipenjara. Itu 3 tuntutan kami. Ada yang kata ganyang Malaysia, ya. Saya tengok siang tadi satu video kononnya nak deklarasi perang ini siapa atas ini? Malaysia, ya. Kamarudin. Saya nak bagi tahu, ya, kepada pihak-pihak di Jakarta yang rajin buat video-video provokasi ini, ya. Sekiranya berlaku perang, ya, antara Indonesia dengan Malaysia, Britain, ya, United Kingdom akan bersama Malaysia kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom, ya. Kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Itu dia, ya. Jangan main-main, ya. UK dia ada lebih kurang 20 submarine nuklear. Dan Indonesia kena fikir baik-baik. Jangan kepada mereka yang buat video-video mencetuskan kononnya serang Malaysia, ya. Jangan silap langkah, ya. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia, ya. Itu dia. Supaya saya berharap sangat saya punya ulasan ini, ya, menghantar mesej yang sangat jelas kepada mereka-mereka
khususnya di Jakarta. Saya lihat banyak yang berada di Jakarta ya, yang membuat video provokasi. Apa yang dikatakan sama, aku nggak tahu ini siapa, Kamarudin, penguasa apa dia, saya nggak tahu. Tapi memang yang dikatakan oleh beliau memang ada betulnya juga ya. Apabila kalau Malaysia memang ada ancaman ya, ugutan atau mungkin sekiranya naudzubillah mendalik, jangan sampai geng ya, war betul lah ya. Pasti ada beberapa negara-negara yang membantu Malaysia geng ya. Nah, tetapi ya apabila kalau memang terjadi itu betulan, Indonesia juga pasti ada yang mengcover. Ya, aku tak pastilah negara mana. Boleh jadi mungkin China, Rusia, atau tapi gini, poinnya bukan itu, geng. Poinnya adalah sangat amat tidak mungkin ya, sangat amat tidak mungkin apabila kalau antara Indonesia sama Malaysia itu berperang. Sangat nonsen, gak mungkin ya. Karena kalau memang itu betul terjadi, waduh, yang lain pasti ngikut geng ya, negara-negara yang lain ya, yang mengcover Malaysia ikutan, yang mengcover Indonesia juga pasti ikutan, dan itu akan terjadi perang dunia ketiga. Kacau balau geng, ya kan? Berawal dari antara perselisihan Indonesia Malaysia merembet nih geng ya, UK, Rusia, China versus siapa, belum nanti Amerika ikut-ikutan. Nah, jadi sangat amat tidak mungkin ya begitu. Jadi aduh, banyak faktor-faktor ya yang apabila kalau itu memang terjadi betul, ada faktor yang banyak dirugikan sekali geng ya, ekonomi, kedaulatan, nyawa berapa ribu yang kehilangan. Jadi sangat tidak mungkin geng, aku rasa begitu sih ya. Itulah. Oke, next kita lanjut lagi. So FPDA ni adalah hubungan pertahanan melalui persetujuan bimbang hala di antara UK, Australia, New Zealand, Malaysia dan juga Singapura yang ditandatangani pada tahun 1971, yang dengannya kelima-lima negara ini akan saling membantu jika terdapat serangan luar terhadap semenanjung Malaysia maupun Malaysia Timur atau Singapura. Dan juga FPDA ini dilakukan kerana jaminan pertahanan Britain ke atas Malaysia dan Singapura ekoran Britain pada tahun 1967 untuk menarik tenteranya daripada terusan Suez. Jadi matlamat penubuhan dia adalah negara-negara ini akan saling membantu sekiranya berlaku apa-apa yang kita tak ingin terjadi, iaitu peperangan. Tapi bukanlah macam senang sangat tiba-tiba 5 negara ataupun 4 negara selain daripada Malaysia ni, kalau Malaysia terjadi perang, ini nak tolong, sikit nak tolong, Malaysia akan cuba optimize dia punya kuasa pertahanan dia selagi mana boleh lah. Sebab apa? Kekuatan ketenteraan Malaysia ni dari segi nak menjaga kedaulatan Malaysia ni dah cukup kuat dah. Tak tahu? Hang buka askar. Aku share sikit lah dekat korang. Mungkin korang tak tahu sebab tak diviralkan pun. Sebenarnya masa Ops Daulat dekat Lahad Datu, ada negara-negara dalam FPDA ni sebenarnya dah standby dah, tapi daripada Malaysia cakap kita boleh handle lagi. Macam yang aku cakap tadi lah, FPDA ni dia ada activation point dia. Selagi mana Malaysia masih boleh handle situasi-situasi yang berlaku tu, walaupun pada masa itu FPDA ni dah boleh activate dah, tapi kalau Malaysia cakap kita boleh handle, maknanya kita boleh handle. Setahu aku lah, 14 tahun aku dalam tentera, aku pernah memegang jawatan pegawai staf 2 strategi. Kita tak ada langsung nak berperang dengan siapa-siapa, kita pun tak ada memusuhi mana-mana negara pun, sebab kita ni adalah netral, di antara negara paling neutral yang menjaga hubungan diplomatik dan ketenteraan dengan semua negara. Dan salah satu sebab kita menjaga hubungan dengan semua negara ni adalah untuk secure keamanan dan keselamatan rakyat Malaysia juga. Sekiranya berlaku apa-apa, kita minta jauh lah, janganlah kita lari menyerut dalam gua, takut bila sembang, perang. Tapi bila jadi betul-betul, semua hilang. Muka ni juga yang akan dipanggil balik. Korang dengar apa kata Prabowo 10 tahun yang lalu? Sekarang sedikit-sedikit. Nah, ini nak ngerti ya. Ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Ganyang Malaysia. Pak Prabowo sendiri yang bilang, geng. Stop. Slow. Ini pemikiran apa? Ya. I like this. Masalah Sipadan, Ganyang Malaysia. Masalah sepak bola, Ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah tetangga kita, saudara kita, rukun. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan ya. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. That's right. Malaysia itu mereka tidak
bukan mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal. Sudah. Iya betul. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita. Saya yakin tidak ada itu. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo beberapa tahun yang lalu, geng, ya memang betul lah, geng, ya. Tidak ada yang 100% perfect. Setiap negara pasti ada yang seperti itu. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang sangat baik, ada yang jahat. Ya, geng, tapi kita jangan mengeneralisir semua orang jahat, nakal. Enggak, pasti semua orang pasti ada baiknya. Bahkan masih banyak yang lebih baik daripada yang nakal, geng, ya. Kalau jahat, janganlah nakal, ya, nakal gitu, ya. Aduh, sangat bijak sekali, geng, ya, Presiden Prabowo ini, luar biasa. Mau caplok tanah kita, saya yakin tidak ada itu. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Betul. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Sejak merdeka hingga ke saat ini, banyak pembangunan yang dah dibuat oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Maka takkanlah segala pembangunan yang telah dibina sekian lama itu ingin dimusnahkan dengan satu letupan. Berapa banyak pelaburan Malaysia di Indonesia dan berapa banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia di Malaysia. Kita kena ambil kira dengan ancaman sulu dan sebagainya. Takkanlah kita nak merisikokan itu semua. Jelaslah bahawa ekonomi Malaysia dan Indonesia itu berkait antara satu sama lain. Okey, dari sisi lain, mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang, tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman dan menerusi saluran undang-undang antarabangsa sahaja. Episod konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia sama sekali tidak akan berulang lagi. Oh ya, kenapa saya tak keluarkan kenyataan dari pemimpin Malaysia berkenaan perkara ini? Ini kerana kita sudah pun jelas bahawa Malaysia sama sekali tidak pernah mengimpikan apa-apa peperangan dengan mana-mana negara pun. Kongsikan termasuk Indonesia, komen tentang bagaimana kita perlu selesaikan isu-isu berbangkit antara kedua-dua negara. Dari Indonesia sudah menjadi panas, ya. Kita lihat media di Jakarta memutarbelikkan apa yang berlaku, ya. Mereka sengaja membuat provokasi. Kononnya pihak APMM sengaja menembak warga negara Indonesia, ya. Bahawa tidak ada langsung belas kasihan di pihak APMM dalam menjalankan tugas mereka menyelamatkan sempadan Malaysia, tuan-tuan, ya. Hakikatnya yang kita tahu setakat ini ialah bot itu membawa penumpang-penumpang yang keluar Malaysia secara haram, secara illegal, ya. Dan Tekong itu tahu, Tekong bot itu tahu dia keluar secara haram, dia telah melanggar undang-undang Malaysia. Tekongnya itu Tekong tu lari. Tekong tu lari apabila disuruh berhenti oleh pihak anggota APMM, tuan-tuan, ya. Maka mana-mana pihak, ya, mana-mana pihak dalam keadaan yang gelap gelita jam 3 pagi akan menembak, ya, menembak mana-mana bot, ya, yang tak berhenti apabila disuruh berhenti. Itu sebenarnya yang berlaku, tuan-tuan, ya. Dan itu pun juga sudah ada peringatan, geng, ya. Dor peringatan itu sudah ada sebenarnya, tapi ya berarti di sini yang patut dipersalahkan adalah si Tekongnya ini, geng, atau apalah istilahnya, agentnya atau apalah, ya itu, ya. Jadi dah tahu melanggar tapi terus saja kabur lari, geng. Nah, itu sangat berisiko, geng, ya. Dan itu terjadi apabila kalau istilahnya pihak maritim Indonesia pun juga menemukan case yang sama, ya, pasti melakukan hal yang serupa, geng, ya. Itu karena mempertahankan kedaulatan negara, geng. Dan kita kena faham, ya, keadaan itu ialah 3 pagi.
gelap gelita, ya, yang nampak hanya bot bergerak. Manalah anggota APMM nak tahu dalam bot tu adalah orang-orang awam, ya. Kepada APMM yang dalam bot tu adalah penjenayah, ya, kerana mereka lari apabila disuruh berhenti. Hanya penjenayah akan lari. Kalau tak buat salah, mengapa nak lari? Ya. Kalau tak buat salah, mengapa nak lari? Mereka mempersoalkan karena takut akhirnya lari. Pak Prabowo baik sangat dengan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, ya. That's right. Menimbulkan isu kita serumpun, mengapa ini berlaku, ya. Tuan-tuan, inilah kes jenayah, ya. Orang yang keluar sempadan tidak melalui jabatan imigrasi itu adalah bersalah, ya. Kalau mereka sudah melanggar undang-undang negara, maka mereka perlu menerima konsekuensi yang menimpa diri mereka. Ya. Berani buat, berani tanggung. Langgar undang-undang, terimalah padahnya. Inilah dia. Terima efeknya, terima akibatnya. Dan, ya. Tuan-tuan, ya, sebenarnya kita nak bagi tahu kepada rakan-rakan saya di Indonesia, saya ada ramai rakan TikTok di Indonesia, ya. Sebenarnya setiap bulan ada warga Indonesia masuk Malaysia secara haram dan keluar secara haram, illegal. Okey. Tapi saya pasti, ya, pihak berkuasa Malaysia tutup sebelah mata. Tutup sebelah mata kerana nak beri peluang kepada warga Indonesia cari rezeki di Malaysia. Ya, banyak lorong tikus. Di Melaka ada, di Negeri Sembilan ada, di Johor ada lorong tikus. Kita tahu, kita dengar cakap-cakap ada lorong tikus. Tapi sebentar, geng. Ini apa yang dikatakan dengan Pak Cik ini ada betulnya juga sih, geng. Aku pernah mendengar, geng, ya. Pernah mendengar bahwasanya kalau kita mau legal untuk kerja di Malaysia, awalnya ilegal dulu. Paham maksudnya, ya? Jadi kalau kita mau kerja legal di Malaysia itu bisa, tetapi kalau awalnya ilegal pun bisa, geng. Berawal dari ilegal, ya, masuk jalan tikus, akhirnya entahlah. Ketika mereka sudah bekerja selama setahun, 2 tahun, berhasil mengumpulkan duit, mengumpulkan uang, mereka akhirnya merubah status mereka ini, sudah ada permit, sudah ada izin, begitu, geng. Jadi yang awalnya ilegal itu akhirnya mereka menjadi legal di Malaysia. Ya, ada seperti itu, geng. Aku pernah mendengar, tapi tak pastilah. Menurut kawan-kawan gimana, ya? Boleh komen di ruang komentar. So, ya, itulah, geng, ya, apa yang disampaikan oleh channel dari Ria Oktorina, geng, ya. So, gimana kalau menurut kalian, ya? Boleh komen di ruang komentar, geng. Dan ini, ya, jangan buta sultan, tuan. Ya, ramai warga kita cari rezeki di negara Malaysia, geng, ya. Ramai. Kalau dipulangkan itu bukan sesuatu yang mudah. Dipulangkan juga memerlukan biaya yang sangat besar sekali, geng, ya. Kalau mau dipulangkan semuanya itu macam mana? Itu homework lagi tuh, geng, ya, antara kerajaan Malaysia dan juga pemerintah Indonesia, geng, ya. Ya, kesimpulannya, geng, ya, lain kali kalau mau masuk negara orang apapun itu, ya, dimanapun itu, ya, ikut laluan yang betul, ya. Kalau ada penguat kuasa atau pihak berwajib, ya, mesti akan dicari, geng. Dan itu sudah resiko, sudah konsekuensi, ya, harus terima padanya, ya, terima efeknya, geng, ya. Begitu, ya. Musuh jangan dicari, geng, ya. Musuh jangan dicari. Sahabat jangan dikhianati, ya. Jangan mudah-mudah suarakan provokasi dan mencetuskan sedikit-sedikit war, sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit war, sedikit-sedikit perang, geng, ya. Sangilah keamanan, geng, ya. Jika Malaysia dan Indonesia dalam konfrontasi, geng, ya, pihak ketiga yang akan bertepuk tangan. So, pikir-pikirkanlah, geng, ya. Oke, geng, ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, geng, ya. Saya harap ini video terakhir saya membahas tentang up to date masalah case ini, geng. Saya seharusnya pengennya itu, geng, keinginan saya, ya, inginnya membahas hal yang fun-fun, yang lawak-lawak, yang lucu, geng. Tapi itulah karena memang ramainya request, ya, oke lah, saya bahas video-video up to date
tentang KIS IPMM dan juga DOR WNI, geng ya. Itu oke, geng. Ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Ya, seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita reaction bersama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram nah di sini. Dan akhirnya saya Wak Onjong dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, geng.